Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube Ibu Elis. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester Trihita Karana atau THK yang merupakan tugas dari mata kuliah Trihita Karana. Saya Leli Suryaningsih dengan NIM 24230711020 yang saat ini mengambil pasca sarjana atau S2 Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep Trihita Karana. Konsep Trihita Karana ini merupakan konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang selalu menitikberatkan bagaimana antar sesama bisa hidup berdampingan, saling bertegur sapa satu dengan yang lain, tidak ada ria-ria kebencian, penuh toleransi dan penuh rasa damai. Trihita Karana bisa diartikan secara leksikal yang berarti 3 penyebab kesejahteraan. Istilah ini terambil dari kata tri yang artinya 3, hita yang artinya keseimbangan atau sejahtera, dan karana yang artinya penyebab. Nah, ada 3 aspek dalam Trihita Karana. Yang pertama yaitu parahyangan, yang kedua pawongan, yang ketiga palemahan. Parahyangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga spiritualitas dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Parahyangan mencakup ritual keagamaan, doa, persembahyangan, dan penghormatan kepada Tuhan sebagai wujud syukur dan pencarian kedamaian. Kemudian pawongan adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini mencakup pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Prinsip ini melibatkan saling menghormati, toleransi, kerjasama, dan berbagai kebahagiaan dengan orang lain. Sementara palemahan adalah hubungan manusia dengan lingkungan alam. Palemahan menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan menjaga hubungan yang seimbang dengan lingkungan. Prinsip ini mencakup praktik seperti menjaga kebersihan, melestarikan hutan, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, dan merawat bumi sebagai tempat tinggal bersama. Nah, contoh Trihita Karana dalam berbagai aspek, itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam rumah tangga, dalam lingkungan sekolah, dalam masyarakat. Nah, dalam rumah tangga di sini bisa diterapkan pada 3 aspek Trihita Karana tersebut, yaitu pertama pada aspek perayaan, membiasakan ibadah bersama atau doa bersama keluarga, mengajarkan anak istri agama, kemudian menciptakan suasana religius di rumah tangga. Kemudian pada aspek pawongan yaitu diterapkan dengan komunikasi harmonis dan saling menghargai antara anggota keluarga. Contohnya kakak menghargai adik, adik menyayangi kakak atau menghormati kakak. Kemudian selain itu membangun kehangatan dan bekerja sama antara anggota keluarga. Jadi tidak ada perbedaan atau tidak ada saling iri antara anggota keluarga. Kemudian pada aspek palemahan yaitu membiasakan menjaga kebersihan lingkungan rumah, menggunakan barang secara bijak yang ada di rumah. Artinya misalnya bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Nah, pada lingkungan sekolah di aspek parahyangan itu dilaksanakan dan melaksanakan imtak yang biasa dilakukan di sekolah yaitu peningkatan iman dan takwa. Kemudian melakukan doa awal belajar dan setelah selesai belajar. Kemudian pada aspek pawongan bisa diterapkan dengan menumbuh kembangkan kesadaran siswa untuk menaati tata tertib sekolah agar tercipta lingkungan di sekolah yang kondusif, melaksanakan ajaran susila dan saling tolong menolong dengan sesama siswa. Pada aspek palemahan yaitu siswa diajarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat secara umum. Nah, di dalam masyarakat, contoh penerapan Trihita Karana ini pada aspek parahyangan yaitu melaksanakan ibadah bersama dan perayaan hari besar agama secara bersama-sama, dan banyak lagi contoh lainnya. Nah, pada aspek pawongan yaitu bisa diterapkan dengan musyawarah desa untuk menyelesaikan permasalahan desa, musyawarah untuk membicarakan pelaksanaan adat-adat di kampung, gotong royong untuk membangun kampung, dan banyak lagi contoh lainnya.
Pada aspek pelemahan, contohnya di sini membersihkan tempat ibadah secara bergotong royong atau bersama. Ada lagi contohnya di Bali itu arsitektur tradisional Bali di mana bangunan dirancang untuk menghormati keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Melaksanakan gotong royong, kebersihan gang, kemudian tempat ibadah lainnya, tempat umum dan lain-lain. Nah, adapun tantangan dalam menerapkan Trihita Karana ini pada dunia yang sudah banyak kemajuan. Yang pertama adalah modernisasi dan globalisasi. Tantangannya apa? Perkembangan teknologi dan pengaruh budaya asing dapat menggeser nilai-nilai tradisional yang mendasari Trihita Karana. Materialisme dan individualisme yang semakin menonjol dapat mengikis semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu menerapkan prinsip-prinsip Trihita Karana secara kreatif dalam konteks modern, misalnya menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif dan membangun komunikasi virtual yang saling mendukung. Selain itu, penting untuk memilih dan mengadopsi aspek-aspek positif dari budaya modern yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai itu. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu perbedaan agama dan keyakinan. Nah, tantangan keberagamaan agama dan keyakinan dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini dapat menghambat terwujudnya hubungan harmonis antar sesama manusia atau pawongan. Solusinya bagaimana? Yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, menekankan pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam setiap agama, seperti kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Melalui dialog interreligi dapat dibangun pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan. Lalu tantangan berikutnya yaitu kerusakan lingkungan. Tantangannya apa? Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan perubahan iklim mengancam kelestarian lingkungan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan antara manusia dan alam atau aspek pemulihan. Solusinya bagaimana? Yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, dan mengurangi produksi sampah. Selain itu, mendukung upaya pelestarian alam seperti reboisasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lalu tantangan berikutnya yaitu ketimpangan sosial. Tantangannya di sini kesenjangan sosial yang semakin lebar dapat memicu kecemburuan, konflik, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Solusinya bagaimana? Yaitu membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang, menjalin gotong royong untuk membantu mereka yang kurang mampu. Nah, pada tugas UAS THK ini juga saya mereview satu jurnal yang berjudul Implementation Model of the Trihita Karana Concept in the Media Promotion of Tourism in Bali, Indonesia, yang ditulis oleh Udayana AKBP dan Wisondra MA tahun 2021. Tulisan ini bermaksud memberikan pemahaman terhadap tiga hal pokok, yaitu konsep THK, media promosi, dan kiat-kiat merancang media promosi pariwisata berbasis pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode semiotika. Metode semiotika yang digunakan adalah kualitatif interpretatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada tanda dan teks sebagai objek kajian serta bagaimana peneliti memaknai dan memahami kode yang ada di balik karakter dan pembacanya. Konsep THK dalam mempromosikan pariwisata Bali dapat diaplikasikan dalam media promosi berupa logo, brosur, leaflet, flyer, billboard, iklan surat kabar, iklan televisi, majalah penerbangan, dan stiker. Media promosi tersebut berisi ilustrasi, teks, warna, dan tipografi yang mengandung pesan untuk membujuk orang dan memiliki identitas sendiri. Makna harmoni alam dapat membentuk identitas lokal Bali. Konsep ini telah diterapkan oleh masyarakat Bali terutama dalam setiap konteks kehidupan budaya masyarakat sehari-hari. Sehingga di sini diterapkanlah konsep Trihita Karana tersebut. Nah, pada era modernisasi teknologi, bagaimana
penerapan terhita karana dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pertama, yaitu dilihat dari aspek hubungan manusia dengan Tuhan atau karana. Teknologi spiritual memanfaatkan teknologi untuk kaya pemahaman tentang agama dan spiritualitas seperti aplikasi meditasi, pembelajaran kitab suci secara digital, dan jaringan komunitas spiritual online. Etika teknologi yaitu mengembangkan etika dalam penggunaan teknologi, memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk tujuan yang merusak atau merendahkan nilai-nilai spiritual. Konsep yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia, di mana teknologi sosial menggunakan teknologi untuk memperkuat hubungan sosial seperti platform media sosial untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta aplikasi untuk mempermudah kolaborasi dalam proyek-proyek sosial. Keadilan sosial menerapkan teknologi untuk mengurangi kesenjangan sosial, misalnya dengan mengembangkan aplikasi yang memudahkan akses terhadap layanan publik dan informasi seperti layanan-layanan saat ini digunakan pada instansi-instansi bisa digunakan oleh semua kalangan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan alam atau palemahan, di mana yang pertama dengan teknologi berkelanjutan yaitu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Yang berikutnya adalah pemanfaatan lingkungan. Pemanfaatan lingkungan di sini memanfaatkan teknologi untuk memantau kondisi lingkungan seperti sensor kualitas udara dan air, serta sistem peringatan dini bencana alam. Yang terakhir yaitu edukasi lingkungan, di mana di sini menggunakan media digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan memberikan informasi tentang praktik-praktik yang selanjutnya. Nah, yang terakhir di sini saya mengangkat dua kasus di lingkungan sekitar berupa permasalahan atau kasus yang tidak relevan dengan konsep trihita karana dan bagaimana solusinya. Dua di antaranya yaitu satu, konflik antar golongan berbasis identitas. Deskripsi daripada kasus ini yaitu konflik yang muncul akibat perbedaan agama, suku, ras, atau golongan tertentu, seringkali dipicu oleh isu politik, ekonomi, atau sosial yang lebih luas. Alasan kenapa kasus ini tidak relevan, Trihita Karana menekankan pada harmoni dan keseimbangan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dengan alam. Konflik antar golongan justru menjauhkan manusia dari nilai-nilai kesatuan dan persaudaraan. Nah, bagaimana solusinya? Pertama, dengan dialog dan mediasi. Membuka ruang dialog yang inklusif antar berbagai kelompok untuk saling memahami dan mencari titik temu yang terjadi. Yang kedua, pendidikan toleransi. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Yang terakhir yaitu penegakan hukum yang adil, memberikan sanksi tegas terhadap tindakan kekerasan dan provokasi yang dapat memicu konflik. Nah, kasus yang kedua yaitu penebangan pohon secara ilegal, yaitu melanggar palemahan. Deskripsi kasus ini itu di sebuah desa banyak pohon yang ditebang secara ilegal untuk dijadikan lahan pemukiman berupa perumahan rakyat atau residen, atau juga dijual sebagai kayu bakar. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya habitat hewan, dan meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan alasan tidak relevan dengan Trihita Karana, tindakan ini tidak relevan dengan aspek palemahan karena tidak menjaga harmoni antara manusia dengan lingkungan. Solusinya bagaimana? Pertama yaitu peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan dan kampanye tentang pentingnya menjaga hutan. Yang kedua, menerapkan peraturan yang tegas terkait penebangan pohon dan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam kegiatan reboisasi atau penghijauan untuk memperbaiki ekosistem. Yang kelima, mengembangkan alternatif sumber daya seperti kayu, hasil budidaya, atau bahan bakar ramah lingkungan.
Nah, demikian pembahasan tentang UAS Terhita Karana kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum